Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo. Selamat datang di ruang belajar. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika menyebut kata investasi? Tentu saja kita ingin mendapatkan keuntungan. Sebagian orang ketika menyebut kata investasi itu lebih fokus pada keuntungan. Mereka lupa, di balik investasi ada resiko. Sayangnya, karena mereka terbuai dengan keuntungan yang besar, mereka nggak teliti dalam memilih instrumen investasi terbaik. Sebagian orang justru terjebak dengan investasi ilegal dan investasi bodong. Faktanya, menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan akhir tahun 2023, total kerugian masyarakat mencapai lebih dari 139 triliun rupiah. Ini sebuah angka yang fantastis, bukan? Walaupun berbagai kasus penipuan berkedok investasi marak, tetap saja masyarakat masih belum benar-benar mampu belajar dari kondisi itu. Mereka belum benar-benar bisa membedakan mana investasi yang baik dan mana investasi yang punya potensi justru merupakan penipuan. Di video kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengenali ciri utama investasi bodong. Apa saja? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Ciri pertama, ketika ada seseorang yang menawarkan sebuah investasi dan kemudian memberikan janji pasti memberikan keuntungan, maka patut diduga ini penipuan. Investasi itu adalah sebuah probabilitas. Kita punya potensi untuk untung, juga punya potensi untuk rugi. Ketika ada seseorang yang datang kepada kita kemudian menawarkan iming-iming, yuk investasi di sini karena di sini dijamin pasti untung, maka itu hampir bisa dipastikan adalah sebuah modus penipuan berkedok investasi. Ciri kedua dari investasi yang patut diduga sebuah penipuan adalah mereka memberikan tawaran keuntungan yang bersifat tetap dengan nilai yang sangat besar. Ada seorang sahabat saya yang tiba-tiba menghubungi saya menawarkan sebuah mode investasi. Dia bercerita kalau kita berinvestasi 500.000 saja maka dalam 1 bulan bisa kembali jadi 1,5 juta. Saya menyatakan dalam hati, wow, ini luar biasa. Kok iya ada investasi bisa kembali 200% hanya dalam waktu sebulan. Kemudian dia memberikan pertanyaan pada saya, ini gimana? Saya dengan jelas memastikan, enggak, itu penipuan. Kalau memang enggak percaya, silahkan coba aja dengan uang 500.000. Kemudian dia mencobanya. Kemudian dia pun bercerita, ini saya beneran dapat untung nih. Saya kemudian mengatakan, kalau udah dapat untung silahkan diambil, mumpung belum hangus. Ternyata setelah dia mengambilnya, dia benar-benar untung, dapat 1,5 juta rupiah. Kemudian saya menyatakan, jangan kamu lanjutkan. Kalau kamu nambah uang, sebentar lagi siap-siap uangmu akan habis. Untungnya sahabat baik saja itu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Setelah dia dapat uang 1,5 juta, dia pun selesai berhenti. Kemudian dia ditawarkan ulang untuk berinvestasi lagi oleh temannya, tapi dia tetap menolak. Dan ternyata benar, gak sampai 6 bulan kemudian, investasi itu benar-benar investasi bodong. Banyak orang yang awalnya dapat keuntungan kemudian tergiur untuk melipat gandakan investasinya, akhirnya uangnya dibawa lari. Dari cerita ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa gak logis ketika ada seseorang yang memberikan tawaran keuntungan yang sifatnya fix, tapi dengan nilai yang sangat fantastis. Menawarkan keuntungan 50% dalam sebulan, ini di luar nalar. Apapun bujuk rayunya, kalau ada orang yang menawarkan keuntungan dengan jumlah yang sangat besar dan sifatnya tetap, kemudian dalam jangka pendek mendapatkan uang yang juga besar, maka patut diduga itu adalah sebuah penipuan. Biasanya memang untuk membangun kepercayaan, para penipu itu benar-benar memberikan keuntungan pada kita. Di bulan pertama kita beneran dapat keuntungan. Kemudian mereka memberikan alternatif, tawaran yang lebih menarik. Nambah lagi dong investnya biar tambah besar. Ini aja loh, kamu invest 500.000 kamu sudah bisa naik. Maka banyak orang tergoda karena dia tahu bahwa uangnya memang bertumbuh secepat itu. Tapi ingat, itu adalah umpan. Kalau kamu memakannya, maka ketika kamu menambah uang 10 juta, 100 juta,
mungkin setelah itu uang kita akan dibawa lari. Maka di sini yuk hati-hati. Ciri berikutnya, kadang ada iming-iming untuk mengajak orang lain. Karena kamu sudah berinvestasi, kemudian teman kita mengatakan kalau kamu bisa ngajak 5 orang atau 10 orang, maka keuntungan investasimu akan naik. Kamu akan dapat bagi hasil dari setiap kamu mengajak orang lain. Selain kamu dapat keuntungan dari investasimu, maka kamu juga dapat keuntungan dengan mengajak orang lain. Jika ini benar-benar terjadi, maka ini fix. Ini bukan investasi, ini penipuan. Satu hal yang harus kita ingat, sebelum kita berinvestasi, kita harus memegang 2 prinsip ini. Pertama logis, yang kedua legal. Logis artinya coba difikirkan, benarkah keuntungan itu sebesar itu? Jika memang benar sebesar itu, pastinya akan ada begitu banyak orang yang kaya. Kalau memang untungnya sebesar itu, ngapain harus ditawarkan ke orang lain? Ngapain harus mengajak banyak orang? Ini sebuah logika yang harus kita pakai. Ketika ada orang yang menawarkan keuntungan besar dengan iming-iming sangat mudah dan cepat, maka patut diduga ini penipuan, nggak masuk akal. Logikanya begini deh, teman-teman menemukan sebuah tambang emas yang bisa digali dengan sangat mudah, bisa didapatkan dengan sangat mudah. Pertanyaannya, apakah teman-teman akan menceritakan dan mengajak banyak orang menggalinya, menambang bersama? Pastinya enggak. Daripada saya cerita ke banyak orang, mending ini saya gali sendiri, mending saya ambil sendiri tambangnya. Mirip seperti itu. Kalau memang investasi itu sebagus itu, ngapain rame-rame ngajak orang? Prinsip kedua sebelum investasi legal. Cari tahu lembaganya apa, legalitasnya bagaimana, sudah punya izin atau tidak. Cek semuanya di otoritas jasa keuangan. Dengan kita memegang 2 prinsip dasar itu, logis dan legal, maka kita bisa meminimalisir agar tidak terjebak pada berbagai model penipuan. Jangan mudah percaya pada janji, jangan mudah percaya pada iming-iming mendapatkan keuntungan instan. Nggak ada orang yang bisa kaya secara instan. Kalaupun ada, itu mereka yang mungkin bisa memenangkan sebuah lotre. Itu pun bukan investasi. Kalau kita ngomong investasi dan ingin kaya, itu butuh waktu, butuh proses. Investasi itu seperti kita menanam sebuah pohon, harus dirawat setiap hari. Panennya mungkin 5 atau 6 tahun kemudian. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.